Hari ini saya secara khusus datang untuk memeriksa pembangunan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau BPPT Kominfo. Dibangun di Tapos, di Manggis dengan tanah seluas 2,2 hektar. Luas bangunan seluruhnya 11.953 meter persegi. Digunakan untuk yang pertama tentu kantor untuk layanan administrasi, laboratorium, mes dan ruang serbaguna, storage, gedung-gedung tempat penyimpanan, tempat ibadah, dan utilitas, lasar, dan perangkat-perangkat kerja outdoor. Laboratorium yang ada yang akan dibangun di sini salah satu laboratorium yang sophisticated, yang canggih, di tingkat Asia. Terdiri dari untuk laboratorium yang pertama adalah EMC, yaitu Electromagnetic Compatibility. Ini gunanya untuk memastikan keamanan medan elektromagnetik terhadap perangkat-perangkat. Yang kedua adalah Specific Absorption Rate. Ini berkaitan dengan untuk menguji tingkat radiasi perangkat terhadap kesehatan tubuh manusia. Jadi perangkat-perangkat yang dipakai termasuk handphone, handset itu harus diuji kelayakannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Yang ketiga, electrical safety. Ini untuk memastikan keamanan kelistrikan perangkat. Jangan sampai melebihi spesifikasi yang seharusnya. Yang keempat adalah ruangan laser dan optik. Untuk memastikan tingkat radiasi laser terhadap keamanan mata manusia. Yang kelima, ruang kalibrasi untuk menjamin ketertelusuran metrologi, alat ukur, serta mendukung pemeliharaan perangkat monitoring. Ini barang-barang yang penting untuk menjaga kemampuan peralatan yang harus selalu dilakukan kalibrasi. Dan yang keenam adalah radio untuk menghindari interferensi antar pengguna perangkat dan memastikan kualitas perangkat sesuai dengan regulasi teknis yang kita tetapkan. Perangkat ini nanti akan dilengkapi dengan laboratorium yang peralatan-peralatannya juga canggih untuk memastikan fungsinya jalan dengan baik, dan chamber. Ruang chamber ini baru nanti bisa jadi sekitar 11 bulan lagi. Tapi perangkat chamber itu juga penting untuk menguji peralatan-peralatan kita. Kelengkapan ini dalam rangka untuk memastikan tingkat layanan pengujian yang tinggi. Sehingga kita tidak perlu lagi mengirim perangkat-perangkat ke luar negeri, tapi justru ini bisa digunakan sebagai tempat pengujian perangkat dari negara-negara tetangga kita, ASEAN misalnya. Tujuan dari BBPPT ini adalah yang pertama untuk melakukan perlindungan atau protect, menjaga kesehatan manusia dari penggunaan perangkat yang berpotensi mengganggu. Jadi ini demi perlindungan konsumen. Yang kedua sebagai gate, gate atau pintu membantu industri di dalam negeri untuk dapat masuk ke dalam pasar internasional. Mengapa gate? Karena masuk dan keluarnya perangkat semuanya diuji di sini. Jadi kita tahu kebutuhannya. Ini bisa mendorong juga untuk industri kita substitusi import, memproduksinya sendiri di sini atau bahkan untuk mendorong ekspor. Dan yang ketiga spektrum management. Spektrum management ini penting saat ini kan. Yang jadi masalah di Indonesia selain dari infrastruktur TIK adalah ketersediaan bandwidth. Itu untuk layanan nasional. Tetapi spektrum management yang di sini untuk menghindari interferensi antar pengguna perangkat dan meningkatkan user experience. Itu 3 fungsinya di sini. Perangkat ini penting, ini salah satu tugas dan fungsi Kominfo yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat, tapi ini berdampak luas terhadap industri telekomunikasi, industri penyiaran, televisi, radio, bahkan radio-radio industri seperti untuk kapal laut, untuk pesawat terbang, untuk perangkat-perangkat radio penggunaan lainnya juga. Sangat penting. Sehingga tentu kita harapkan ini tidak saja sebagai balai pengujian, tapi juga bisa menjadi revenue center. Karena nanti akan ada tarif dan charge-nya untuk layanan kepada industri. Seperti misalnya telepon-telepon yang kita gunakan ini harus lulus pengujian di sini. Di semua aspek.
Dan itu tidak gratis, industri yang membayar, sehingga pada saat nanti masyarakat menggunakannya sudah betul-betul memenuhi standar kelayakannya. Tahapannya kita harapkan bahwa akhir Desember ini pembangunan fisiknya selesai. Ya, saat ini sudah dari laporannya kepada saya sudah melampaui atau lebih dari rencana, dari target ya. Ini sudah sekitar 96% dari target per bulan ini, itu 88% atau per saat ini ya. Sehingga tinggal 4% lagi ya, akhir bulan ini udah pasti selesai. Interior pun demikian, interior ini dikerjakan di luar, ya di sini nanti tinggal dipasang saja. Yang kita harapkan juga selesai. Selain dari itu tentu yang saya sampaikan tadi chamber membutuhkan waktu tersendiri karena banyak peralatan-peralatan dengan lead time atau waktu delivery-nya panjang. Ya. Perangkat di sini pertama-tama akan ruang-ruang pengujian di sini, laboratorium di sini, pertama-tama akan diisi dengan peralatan-peralatan existing yang dimiliki oleh Balai Kominfo yang berada di Bekasi. Itu akan kita pindahkan ke sini, lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan modern baru, ya, yang kita harapkan dalam 3 bulan semuanya sudah bisa dipasang di sini dan fungsi ini sudah bisa 100% operasional selain dari chamber adalah kuartal pertama tahun depan. Demikian rekan-rekan sekalian.